Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Asia Zamil dan teman saya Isnawati. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang Subclassic Sympatalae. Subclassic Sympatalae merupakan golongan tumbuhan berbunga lengkap dan mempunyai bagian-bagian perhiasan bunga seperti mahkota dan kelopak yang saling berlekatan satu sama lain. Dan kami akan membahas tentang ciri khusus dan umum dari Ordo Campanulatae, Ordo Rubiales, Ordo Apocynalis, Ordo Ligustrales, dan Ordo Cucurbitales. Yang pertama kita akan membahas tentang Ordo Campanulatae, di mana ordo tersebut mempunyai ciri-ciri seperti kebanyakan berupa terna, jarang berupa tumbuhan berkayu, kemudian mempunyai saluran getah atau kelenjar-kelenjar minyak, daun tunggal duduk berhadapan atau tersebar, kebanyakan tanpa daun penumpu. Kemudian bunga dalam rangkaian bersifat rasemos dengan kecenderungan untuk pembentukan bunga cawan atau bongkol. Sebagian besar berbilangan 5 dengan daun mahkota yang berlekatan actinomorph atau zygomorph dengan 5 benang sari atau kurang dari 5. Yang terakhir, bakal buah hampir selalu tenggelam, beruang 1-5 masing-masing dengan 1 integumen. Ordo Campanulathea dibagi menjadi 2 famili, yaitu yang pertama famili Campanulaceae dan yang kedua famili Compositae. Famili Campanulaceae sendiri mempunyai ciri umum, yaitu berupa terna, semak-semak kecil, tumbuhan berbatang kayu, mempunyai saluran getah yang berruas-ruas, duduk tersebar, jarang berhadapan tanpa daun penumpu. Bunganya berupa hermafrodit, actinomorph atau zygomorph. Kelopak terdiri di atas 5, kadang-kadang 6-10 atau mempunyai 3-4 tajuk-tajuk. Daun-daun mahkota berlekatan, ada kalanya bebas. Benang sari sama-sama berjumlah 3-10. Duduknya berselingan dengan daun-daun mahkota. Buahnya kebanyakan berupa buah kendaga, kadang-kadang buah buni. Biji dengan endosperm. Kemudian ciri khususnya yaitu adanya bulu getah yang berruas-ruas. Ini adalah contoh dari famili Campanulaceae. Yang pertama yaitu ada Campanula allioni dan yang kedua Lobelia inflate. Dan yang akan kita bahas yaitu 1. Tanaman Campanula allioni. Tanaman ini merupakan tanaman perdu. Tanaman ini sering menyebar di daerah Afrika Tengah dan Afrika Selatan. Bunga ini memiliki 5 mahkota. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat famili Compositae yang memiliki ciri umum berupa terna, semak atau perdu, daun tunggal, duduknya berhadapan, jarang tersebar, kebanyakan tanpa daun penumpu. Bunganya merupakan bunga cawan atau bongkol atau seperti bulir pendek dengan daun-daun pembalut bersama untuk seluruh rangkaian bunga. Bunga berkelamin tunggal atau hermafrodit, actinomorph atau zygomorph. Biasanya kelopak tidak jelas. Terdapat rambut-rambut atau sisik-sisik daun-daun mahkota berlekatan. Benang sari tertanam pada bulu-bulu mahkota. Tangkai sari bebas, kepala sari berlekatan, berseling dengan tajuk-tajuk mahkota. Buahnya berupa buah kurung atau buah batu. Kemudian ciri khususnya yaitu kelopak tidak jelas dengan sebagai pengganti terdapat rambut-rambut atau sisik-sisik. Di sini terdapat gambar yang merupakan contoh dari famili Compositae. Di mana yang pertama yaitu terdapat Asternovea angeliae, yang kedua Helianthus anus, dan yang ketiga Cosmos caudatus. Dan kali ini yang akan saya bahas yaitu Helianthus anus atau bunga matahari. Tanaman ini merupakan tanaman perdu. Tanaman ini memiliki bunga bengkok dan mahkota bunga yang sangat banyak dan memiliki biji yang berbulu. Tanaman bunga matahari ini dapat tumbuh dengan tinggi mencapai 1-2 meter, batang tebal dan kuat tumbuh ke atas. Biji bunga matahari ini memiliki kulit keras dan berbentuk pipih memanjang dengan warna keabuan dan kehitaman. Bunga matahari ini termasuk bunga majemuk yang tersusun dari ribuan bunga kecil dalam satu bonggol. Ordo yang kedua yaitu Ordo Rubiales yang mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Berupa terna dengan daun tunggal atau majemuk yang duduk berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Yang kedua yaitu bunganya berupa hermafrodit, actinomorph atau zygomorph, berbilang 4-5, biasanya membentuk bunga majemuk. Yang ketiga yaitu daun mahkota berlekatan. Pada bunga yang actinomorph, benang sari sama-sama banyaknya dengan daun mahkota. Pada bunga zygomorph, jumlah benang sari lebih sedikit. Duduknya berseling dengan daun-daun mahkota. Yang keempat, bakal buah tenggelam. Beruang 1-5. Tiap ruang berisi 1 atau banyak bakal biji, masing-masing dengan 1 integumen. Biji kebanyakan mempunyai endosperm.
Ordo Rubiales dibagi menjadi 4 famili, yaitu yang pertama famili Rubiaceae, yang kedua famili Capricolaceae, yang kedua famili Valerianaceae, yang keempat yaitu famili Dipsacaceae. Famili Rubiaceae di sini memiliki ciri umum, yaitu seperti berupa semak, perdu, atau pohon-pohon, jarang berupa terna. Bunga dalam rangkaian bersifat racemose atau cymose. Berbentuk seperti bongkol, actinomorph atau zygomorph. Banci atau kelamin tunggal. Daun kelopak tersusun sebagai katup. Daun mahkota berdekatan, bentuk mahkota bermacam-macam. Benang sari melekat pada mahkota, berseling dengan tajuk-tajuk mahkota. Dalam bunga biasanya terdapat cakram, bakal buah tenggelam, beruang-ruang, tiap ruang dengan 1 sampai banyak bakal biji. Dan ciri khususnya yaitu stipula interpetioler, ovarium inferior. Di sini terdapat contoh dari famili Rubiaceae, yaitu yang pertama Coffea arabica, yang kedua Morinda citrifolia, dan yang ketiga Rubiatincotrум. Dan yang akan saya bahas yaitu Morinda citrifolia. Tanaman ini merupakan pepohonan perdu yang tumbuh di atas tanah, memiliki 5 mahkota bunga jika dilipat menjadi 1 lipatan. Pohon mengkudu tidak begitu besar, tingginya antara 4-6 meter. Batang bengkok-bengkok, berdahan kaku, kasar, dan memiliki akar tunggang yang tertancap dalam, kulit bagian coklat keabu-abuan. Dan ordo yang ketiga yaitu ordo Opocinales, yaitu dengan ciri-ciri yang pertama, berupa semak, perdu, atau pohon. Kayunya seringkali mempunyai flum, intraksiler, dengan daun tunggal yang duduk berhadapan atau berkarang. Kebanyakan tanpa daun penumpu, bunga banci, actinomorph, berbilang 4-5 dengan daun-daun mahkota yang berlekatan dan dalam kuncup seperti terpuntir ke satu arah. Kemudian yang kedua yaitu bakal buah penumpang. Kebanyakan beruang 2, ada kalanya terdapat 2 bakal buah yang menjadi 1 karena perlekatan tangkai putiknya. Tiap ruang terisi sedikit sampai banyak bakal biji, masing-masing dengan 1 integumen. Biji sering bersayap atau berambut dengan endosperm yang terbentuk selama nuklir. Ordo Apocinales terbagi menjadi 2 famili, yang pertama famili Apocynaceae dan yang kedua famili Asclepiadaceae. Ciri umum dari famili Apocynaceae yaitu berhabitus pohon, semak dan terna dengan getah berwarna putih, daun tunggal tanpa spitula, oposita atau verticillata, bunga biseksual, actinomorph, berbilangan 5 dan jarang yang berbilangan 4, putik 1 dan tersusun dari 2 bakal buah yang unicarpellate yang menjadi 1 tangkai putik 1. Ciri khusus dari famili Apocynaceae yaitu daun tunggal, oposita, verticillata. Kemudian bergetah atau lateks, berkas pembuluh bikolateral, kuncup seperti terpilin. Ini adalah gambar contoh dari famili Apocynaceae. Yang pertama ada Plumeria acuminata, yang kedua Gelsemium nitidium, dan yang ketiga Nerium oleander. Yang akan saya bahas yaitu tumbuhan Plumeria acuminata. Tanaman ini berhabitus pohon, menghasilkan bunga yang sangat banyak, daun tunggal tanpa penumpu, runcing di bagian pangkal, tebal dan memiliki bentuk kelonjongan. Kelopak daun memiliki bentuk corong, bunganya terletak di bagian cabang dan memiliki kuncup yang seperti terpilin. Yang kedua yaitu famili Asclepiadaceae. Famili ini memiliki ciri umum yaitu tergolong tumbuhan herba atau berkayu, bergetah dan seringkali membelit. Letak daun berhadapan, kadang-kadang berkurang. Tunggal, seringkali sukulen dan tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, berkelamin 2, mahkota bunga berdaun lekat, tajuk dalam kuncup, kadang-kadang dengan mahkota tambahan. Benang sari seringkali dengan tambahan pada pangkal sisi punggung. Tangkai sari pendek, kepala sari besar, masing-masing dengan kepala putik berlekatan. Bakal buah 2, lepas, menumpang hanya dihubungkan oleh kepala putik. Tidak ada tonjolan dasar bunga. Buahnya termasuk buah bumbung sepasang dengan banyak biji yang berumbai. Ciri khusus dari famili ini yaitu mempunyai saluran getah dan adanya ginostegium atau kepala putik yang gabung dengan benang sari.
Ini adalah contoh gambar dari filum Asclepiadaceae. Yang pertama ada Asclepias curasafica dan yang kedua Calotropis giganteadrian. Yang akan saya jelaskan yaitu Calotropis giganteadrian. Tanaman ini bersemak besar atau pohon kecil, batang tegak, daun menjorong lebar sampai lonjong, membundar, telur sungsang. Perbungaan terbatas, cuping kelopak bulat telur lebar, cuping segitiga, berwarna lilac muda, krem ke arah ujung. Yang keempat yaitu Ordo Ligustrales. Ordo ini hanya memiliki satu famili yaitu Oleaceae yang memiliki ciri umum berupa perdu atau pohon, daun tunggal atau menyirip, duduk berhadapan atau berkarang tanpa daun penumpu. Bunga hemafrodit atau berkelamin tunggal aktinomorf, tersusun dalam bunga majemuk berganda yang bersifat simos atau rasemos. Buahnya berupa buah kendaga yang pecah dengan membelah ruang. Kadang-kadang berupa buah buni atau buah batu berisi satu atau beberapa biji. Ciri khusus dari ordo ini yaitu bunga berbilangan 2, ovarium superior, 2 lokule, 2 carpella, 2 ovula pada tiap lokule. Berikut ini adalah contoh gambar dari famili Oleaceae. Yang pertama yaitu Olea europaea dan yang kedua Fraxinus griffithii. Dan yang akan kita bahas yaitu Olea europaea. Tanaman ini memiliki batang dengan tinggi 3-15 meter, batang bisa dengan serat ataupun tidak dengan serat. Daun tunggal berbentuk elips, ujung runcing, tepi rata, permukaan atas licin, warna hijau keabu-abuan, permukaan bawah warna kuning keemas. Bunga kecil-kecil berwarna putih atau krem, buahnya ovoid, kecil berwarna hijau muda dengan bercak putih. Ketika sudah matang, buah ini akan berubah warna menjadi ungu gelap. Dan yang kelima yaitu Ordo Cucurbitales. Ordo ini juga memiliki satu famili yaitu famili Cucurbitaceae dan memiliki ciri umum kebanyakan berupa terna, biasanya memanjat dengan menggunakan sulur-sulur atau alat pembelit yang merupakan metamorfosis cabang, dahan, atau kadang-kadang daun penumpu. Daun tunggal berlekuk berbagi sampai majemuk menjari, tanpa daun penumpu, biasanya duduk tersebar. Actinomorf berkelamin tunggal, tetrasiklik, pentamer. Bagian ujung daun-daun mahkota tersusun seperti katup, berupa buah buni, jarang seperti buah kendaga. Ciri khusus dari famili ini yaitu batang segi 5, bunga uniseksual, herba dan sulur berbentuk spiral. Berikut ini adalah contoh gambar dari famili Cucurbitaceae. Yang pertama ada Cucumis sativus, yang kedua Citrullus vulgaris, dan yang ketiga Cucurbita moschate. Dan yang akan saya bahas yaitu Cucurbita moschate. Batangnya merambat atau menjalar cukup kuat, bercabang banyak, berbulu agak tajam, panjang batang dapat mencapai 5-10 meter. Pada ketiak daun muncul sulur-sulur berbentuk pilin atau spiral yang berfungsi sebagai alat pemegang sehingga batang tetap kokoh tertambat pada tanah, rumput, atau batang kayu. Bentuk daun labu kuning menyirih, ujungnya agak runcing, tulang daun tampak jelas, berbulu halus dan agak lembek hingga bila terkena sinar matahari agak layu. Bunga labu kuning berbentuk lonceng dan berwarna kuning. Bunga labu kuning bersifat uniseksual monoecious, yakni dalam satu rumpun bunga terdapat bunga jantan dan bunga betina. Bakal buah terdapat pada pangkal bunga betina, sedangkan pada bunga jantan tidak terdapat bakal buah. Penyerbukan bunga labu kuning dapat terjadi karena angin atau serangga. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.